Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat risol isi sayur. Di sini aku pakai teflon yang pernah viral ya teman-teman. Buatnya makin gampang. Dan untuk kulit risolnya ini lentur banget, lembut dan anti sobek-sobek. Cocok banget untuk ide jualan ataupun pemula yang mau belajar buat risol. Untuk rasa mah udah dijamin enak banget ya teman-teman. Ini ludes dalam sekejap kalau coba jualan ini. Penasaran gimana cara aku buat dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama panaskan minyak. Kita buat untuk isiannya dulu. Di sini sudah ada bawang merah 3 siung dan bawang putih 5 siung. Di blender dengan sedikit air. Nah, ini kita tumis dulu bumbunya hingga matang dan tercium bau harum. Nah, kalau udah matang seperti ini, kemudian kita tambahkan sosis sebanyak 3 pieces. Ini udah dipotong-potong dadu kecil-kecil. Kita aduk-aduk. Kemudian tambahkan kentang. Ini juga udah dipotong dadu sebanyak 300 gram. 300 gram di sini ditimbang setelah dikupas ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan wortel sebanyak 300 gram juga. Dan ini sama ya, ditimbang setelah dikupas. Dan lanjut kita aduk hingga rata. Untuk mempercepat proses empuknya dari kentang dan wortel, teman-teman bisa tambahkan air sekitar 150-200 ml. Nah, ini aku tuangnya dikira-kira aja. Nah, kira-kira sebanyak ini ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita tambahkan garam 2 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan lada bubuk 1,5 sendok teh. Untuk jumlah bumbu tambahan ini disesuaikan aja dengan selera. Kalau misal mau pakai penyedap lagi boleh disesuaikan ya. Dan kembali dimasak hingga matang. Nah, setelah airnya menyusut, ini kentang dan wortelnya udah empuk ya. Boleh kita tes rasa, kalau misal ada yang kurang, itu bisa ditambahkan aja. Nah, seperti ini menurutku tadi gulanya kelupaan jadi kurang ada rasa manisnya. Aku tambahkan sekitar 1 sendok teh dan kembali diaduk rata. Ini udah selesai ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Terakhir kita tambahkan daun bawang yang udah dipotong-potong tipis sebanyak 2 batang dan juga seledri 2 batang. Ini opsional. Kalau misal nggak suka boleh di skip. Nah, seperti ini dan kembali diaduk rata. Setelah tercampur rata, matikan api kompornya. Nah, untuk isiannya udah mateng, sisihkan dan tunggu dingin. Lanjut buat adonan kulit. Siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 500 gram. Kemudian tepung sagu sebanyak 30 gram, boleh digantikan dengan tepung tapioka. Garam 1 sendok teh. Lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, kita siapin air biasa sebanyak 1100 ml. Ini tuangnya bertahap ya, untuk mempermudah mencampurkannya. Tambahkan juga 1 butir telur ukuran sedang. Dan kembali diaduk rata. Untuk jumlah airnya ini minimal 1 liter ya teman-teman. Disesuaikan dengan konsistensi dari adonannya. Nah, ini semua airnya udah masuk dan kembali kita aduk. Jadi untuk jumlahnya sekitar 1100 ml ya teman-teman. Disesuaikan aja dengan konsistensi dari adonannya. Dan tambahkan juga minyak goreng sebanyak 1,5 sendok makan. Setelah tercampur rata, selanjutnya saring adonan agar hasilnya lebih mulus. Nah, seperti ini. Setelah selesai disaring, hasilnya seperti ini. Konsistensinya nggak terlalu cair banget dan juga nggak terlalu kental banget nih teman-teman. Kira-kira kayak gini. Nanti kalau terlalu kental itu bisa ditambahkan dengan sedikit air ya, tapi jangan terlalu banyak.
Lanjut kita panaskan teflonnya. Aku pakai teflon walik seperti ini, diameter 22 cm. Untuk api kompornya nyalakan api paling kecil aja agar matangnya merata. Jadi ketika dilipat kulitnya nggak patah-patah. Kita oles dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Ini aku pakai tisu aja teman-teman. Dan ini cukup sekali di awal. Untuk seterusnya nggak perlu dioles lagi. Nah kira-kira seperti ini, kita panaskan dulu. Setelah teflonnya panas, kita celup ke adonannya. Nah kayak gini, dan kembali dimasak. Kalau misal ada bagian yang bolong-bolong, bisa ditambal dengan adonannya, gunakan kuas seperti ini. Dan kita masak hingga matang. Nah kalau udah matang, akan mudah melepasnya teman-teman. Kalau misal masih lengket, tandanya itu kulitnya belum matang, jadi dilamakan lagi masaknya. Kita panaskan sekitar 5 detik, kemudian kita celupkan kembali ke adonannya. Begitu seterusnya ya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Oke teman-teman, ini semua adonannya udah selesai dimasak. Aku dapat kulitnya sekitar 35 lembar diameter 22 cm. Jadi ukurannya lumayan besar nih teman-teman. Kalau pakai teflon yang diameternya lebih kecil, hasilnya akan lebih banyak. Tuh, setelah diremas-remas pun ini kulitnya nggak sobek teman-teman. Super lentur dan lembut banget. Dan hasilnya juga nggak tebal. Cakep ya. Oke langsung aja yuk kita beri isian. Sebelumnya teman-teman harus perhatikan dulu, ini ada kedua sisi dari kulit risolnya, ada yang berpori dan ada yang mulus. Jadi yang mulus itu di bagian atas yang kita beri isian ya. Nah seperti ini. Jadi yang berpori bagian bawah teman-teman. Kita lipat secara perlahan. Untuk isian secukupnya aja. Kalau aku di sini sekitar 1 sendok makan penuh. Nah kita gulung perlahan seperti ini. Dijamin deh ini kulitnya lentur, anti sobek dan patah-patah. Pokoknya hasilnya nggak mengecewakan deh teman-teman. Tuh, mulus, cakep banget ya. Lanjut kita beri isian untuk yang lain, begitu seterusnya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai diberi isian, lanjut kita siapin bahan balurannya. Di sini aku pakai tepung terigu 7 sendok makan dilarutkan dengan 150 ml air dan tepung panir secukupnya. Ini tepung panirnya aku blender ya, agar teksturnya lebih halus teman-teman. Disesuaikan aja. Kalau misal mau bahan balurannya pakai putih telur itu juga bisa. Kalau aku di sini pakai tepung terigu aja, jadi versi yang ekonomis. Nah kita celupkan ke bahan cair pakai tangan kiri. Dan untuk tangan kanan digunakan untuk membalurin tepung panirnya. Ditekan-tekan agar lebih menempel. Jadi ketika digoreng nggak lepas-lepas. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Gimana? Buatnya gampang ya. Begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Setelah selesai dibalurin, kita simpan dulu di dalam chiller minimal 1 jam. Setelah 1 jam siap untuk digoreng, panaskan minyak api kecil aja. Dan minyaknya diusahakan jangan terlalu banyak ya, agar nanti risolnya itu nggak pecah-pecah teman-teman. Kalau menurut pengalaman aku sih seperti itu, boleh disesuaikan aja. Nah seperti ini, kalau misal nggak mau digoreng semua, bisa kita simpan di dalam box, jadikan stok cemilan teman-teman. Disimpan aja di dalam freezer.
Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kita goreng hingga kuning keemasan. Aku rasa ini warnanya udah cantik banget, kuning keemasan. Kita angkat dan tiriskan. Lanjut goreng untuk risol yang lain, begitu seterusnya lakukan hingga selesai atau sesuaikan dengan kebutuhan. Tipsnya agar risol ini tidak terlalu berminyak, ditiriskan dengan posisi berdiri seperti ini ya teman-teman, dan bagian alasnya dilapis dengan tisu. Kita biarkan dulu hingga risolnya ini dingin dan siap untuk dikemas. Setelah dingin, lanjut dikemas. Di sini aku pakai plastik OPP tipe lembaran ya. Untuk ukurannya disesuaikan dengan besar risol yang kita buat. Kalau aku di sini 8 x 18 cm. Beri juga dengan cabai rawit hijau agar lebih mantap. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini dia risol isi sayurnya udah jadi. Hasilnya banyak, buatnya lumayan gampang ya. Dan resep ini insya Allah anti gagal teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Ini aku coba belah. Wow, beneran ini kulitnya lembut banget teman-teman. Isiannya juga full. Aku coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, gurih, asinnya pas, ada sedikit rasa manisnya, enak banget, ini lembut. Yakin deh kalau teman-teman coba ini pasti bakal ketagihan. Dan kalau kita makan itu nggak cukup satu teman-teman, ditambah lagi dengan cabai rawitnya, makin mantap banget. Teman-teman harus cobain di rumah ya. Semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Kalau untuk ide jualan ini cocok banget 100%. Kalau di tempat aku ini satunya sekitar Rp2.000 teman-teman. Oke, untuk langkah pertama panaskan panci pengukus. Kita kukus kacang hijau yang sudah direndam selama 1 jam dan sudah aku cuci bersih lalu ditiriskan. Ini akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit hingga kacangnya empuk. Untuk api kompornya sedang aja. Setelah kurang lebih 30 menit, nah ini aku rasa udah empuk, kacang hijaunya juga udah mateng. Kita langsung blender aja atau haluskan, boleh pakai cara apa aja ya. Kalau mau ditekan-tekan aja pakai sendok, nggak mau ribet pakai blender juga boleh teman-teman, disesuaikan. Oke, menurut aku ini udah mulai halus, jadi nggak sampai halus banget. Nanti kita lanjut haluskan di wajan aja. Kita ambil, nah hasilnya kira-kira seperti ini ya. Kalau udah, langsung aja kita pindah ke wok pan-nya. Oke, seperti ini kita tuang semuanya. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh, gula pasir sebanyak 120 gram, kurang lebih 8 sendok makan. Untuk jumlah garam dan gula boleh sesuai selera aja. Lalu tambahkan susu kental manis sebanyak 1 bungkus, kurang lebih 40 gram. Oke, kalau udah lanjut kita aduk rata. Nyalakan api kompornya kecil aja ya untuk di awal. Oke, kita aduk-aduk dulu. Setelah tercampur rata dan gulanya sudah mulai larut, kita besarkan api kompor sedang aja dan kita tuang air sebanyak 200 ml. Tuangnya bertahap dan sambil diaduk-aduk ya. Dan ditekan-tekan agar nanti hasil dari isian kacang hijau itu lembut. Oke, seperti ini. Kalau udah, lanjut kita tuang sisa airnya. Aku pakai semuanya ya. Kembali diaduk-aduk hingga matang. Oke teman-teman, ini untuk isian kacang hijaunya sudah matang. Untuk tandanya akan kalis atau menyatu satu sama lain seperti ini ya. Jangan terlalu kering banget, nanti bisa keras isiannya. Langsung aja kita pindah ke wadah, biarkan dulu hingga dingin. Nanti setelah dingin kita bentuk bulat-bulat.
Mau ditutup pakai plastik juga boleh ya teman-teman, biar permukaannya nggak kering. Oke, setelah isiannya dingin lanjut kita bagi-bagi. Ini untuk timbangannya udah aku cuci bersih ya, jadi itu nggak kotor, jadi nggak aku beri alas. Ini kita timbang sebanyak 15 gram per satu piecesnya. Untuk besar dari isiannya ini bebas aja, opsional disesuaikan dengan yang ingin teman-teman jual, mau banyak mau sedikit bebas ya. Tapi kalau isiannya besar-besar itu lebih mantap. Nah, kita bulatkan seperti ini. Lakukan hingga selesai. Oke, ini semua isian kacang hijaunya udah selesai dibulatkan. Untuk hasilnya sekitar 45 pieces ya. Nanti kita gunakan secukupnya aja, disesuaikan dengan jumlah kulit yang dihasilkan. Oke, kita sisihkan sebentar. Lalu di wadah berbeda kita masukkan tepung ketan sebanyak 300 gram, kurang lebih 30 sendok makan, garam setengah sendok teh, lalu gula pasir sebanyak 75 gram, kurang lebih 5 sendok makan. Nah, ini lanjut kita aduk-aduk pakai tangan aja hingga rata ya. Oke, kalau udah rata seperti ini, selanjutnya aku udah siapin kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan seperti ini. Untuk jumlah kentang ini sebanyak 50 gram setelah dihaluskan ya. Oke, langsung aja kita masukkan ke adonan, diremas-remas dan diaduk hingga benar-benar rata. Selanjutnya, siapkan air panas sebanyak 170 ml. Kita tuang bertahap aja, sedikit demi sedikit dulu ya, agar nanti nggak terlalu kebanyakan atau kurang gitu teman-teman. Nah, kita aduk-aduk. Karena ini airnya panas, jadi aku aduk dulu menggunakan spatula. Oke, kita tuang lagi. Nah, menurut aku ini aku tuang semuanya ya. Jadi nanti kalau teman-teman cobain sedikit demi sedikit dulu aja. Karena di sini aku udah yakin, jadi aku langsung tuang aja. Sedikit demi sedikit dulu biar nggak terlalu adonannya itu lembek gitu teman-teman. Nah, menurut aku ini udah nggak panas banget. Kita ulenin ya. Nah, salah satu tips agar onde-ondenya itu bisa lembut dan juga mengembang ketika digoreng, diulen-ulenin sedikit, ditekan-tekan seperti ini ya teman-teman. Nah, hasil akhirnya akan menyatu kali seperti ini. Jadi untuk konsistensi adonannya ini nggak terlalu keras banget dan juga nggak terlalu lembek. Nah, kira-kira seperti ini. Aku coba perlihatkan. Nah, gini ya. Jadi jangan terlalu kering banget adonannya, biar nanti hasil kue onde-ondenya itu tetap lembut dan lembutnya itu awet. Oke, kalau udah lanjut kita bagi adonannya, dibulat-bulatkan juga. Kalau aku di sini sekitar 20 gram per piecesnya ya. Kalau mau dikira-kira aja boleh, bebas kalau misal nggak ada timbangan teman-teman. Oke, kita bulatkan. Bagi adonannya, lakukan hingga selesai ya. Lanjut kita siapin untuk bahan balurannya. Aku pakai air biasa dan juga biji wijen secukupnya. Kita ambil satu adonan kulit, ditekan-tekan. Ini tangan udah aku cuci dengan bersih ya teman-teman, jadi insya Allah aman. Setipis mungkin agar nanti hasilnya itu bagus. Nah, kita letakkan isiannya, lalu kita tutup kulitnya seperti ini. Diusahakan isiannya itu benar-benar bulat agar nanti hasil dari onde-ondenya itu bulat sempurna ya teman-teman. Dikepal-kepal, dipulung, kita bulatkan seperti ini. Nah, kalau udah mulus dan udah bulat, kita langsung aja celupkan ke air ya. Ini aku pakai air biasa teman-teman, air matang. Kemudian kita baluri di atas biji wijennya. Kenapa di sini aku celup dengan air? Agar biji wijennya itu mudah menempel.
Oke, kita tabur seperti ini. Kalau udah terbaluri semua, ambil onde-ondenya dan tekan-tekan agar nanti ketika digoreng biji wijennya nggak lepas-lepas. Sambil kita bulatkan agar bentuknya sempurna. Oke, kira-kira seperti ini. Gampang ya. Lakukan hingga selesai. Setelah onde-ondenya selesai, siap untuk digoreng. Panaskan minyak yang banyak menggunakan api paling kecil aja. Dan kita ambil satu onde-ondenya, ditekan-tekan kembali ya, dirapikan agar nanti biji wijennya nggak lepas. Dan aku saranin untuk satu kali penggorengan itu jangan terlalu banyak banget, agar nanti onde-ondenya bisa mengembang dengan baik. Nah, kalau aku seperti ini, 9 aja udah cukup ya. Ini nanti akan lebih mengembang besar-besar gitu. Kita biarkan aja untuk di awal, jangan diaduk-aduk sampai onde-ondenya setengah matang seperti ini, baru boleh diaduk. Nah, kayak gini ya. Jadi ngaduknya sekali-kali aja agar bentuk onde-ondenya ini tetap bulat utuh, bagus dan gak rusak. Kita goreng hingga matang. Oke teman-teman, ini untuk onde-ondenya sudah matang, bisa dilihat sudah mengembang dan terlihat mengapung juga. Ketika ditekan-tekan itu kokoh, bulat sempurna, nggak lembek, itu tandanya sudah matang. Oke, langsung aja kita angkat dan tiriskan. Lanjut goreng. Untuk adonan yang lain lakukan hingga selesai. Nah, untuk menggoreng onde-onde berikutnya langsung aja kita masukkan dan tetap digoreng menggunakan api paling kecil. Nah, ini dia onde-onde isi kacang hijaunya sudah jadi. Masya Allah, hasilnya banyak, cantik, bulat-bulat, dan ini semuanya itu kokoh gitu bentuknya teman-teman. Untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP dan paper cup seperti ini. Tapi kalau di tempat aku beli gitu teman-teman di pasaran, itu onde-ondenya nggak dikemas, jadi bisa lebih ekonomis. Disesuaikan aja ya. Oke, tuh hasilnya lebih menarik juga seperti ini. Bisa untuk isian snack box. Tahu kalau ada pesanan bisa nih teman-teman. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Ini aku ambil satu onde-ondenya. Tuh bentuknya bulat utuh, kokoh banget. Warna coklatnya juga nggak terlalu gelap. Aku coba tekan, tuh dalamnya kopong ya. Dan aku coba belah. Masya Allah, ini kulitnya beneran lembut banget. Isiannya full, pokoknya ini mantep rasanya. Aku coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget. Kulitnya itu lembut, bagian luarnya itu garing, dan isiannya juga lembut, manisnya udah pas menurutku. Ini bisa banget untuk ide jualan atau untuk sajian ketika ada acara di rumah. Buatnya juga lumayan gampang ya. Insya Allah resep ini anti gagal. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga suka. Dan ketika cobain semoga berhasil. Oke, untuk langkah pertama kita siapkan wajan, kemudian masukkan 500 gram beras yang sudah dicuci bersih lalu tiriskan. Kemudian tambahkan 3 lembar daun jeruk diremas-remas agar baunya keluar. 3 lembar daun salam, untuk semua daunnya udah dicuci bersih. Lalu 2 batang serai yang udah digeprek, ukurannya kecil aja. Dan garam sebanyak 1 sendok teh atau boleh sesuai selera. Lalu kita tuang santan cair sebanyak 1100 ml. Nah, ini kita aron dulu, api sedang aja, diaduk-aduk hingga santannya mendidih dan menyusut. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Tapi nggak terlalu kering banget, masih ada bahan
cairnya atau santannya. Kita matikan api kompor, kemudian wajannya ditutup. Lubangnya kita kasih penutup agar uap panasnya tidak keluar. Oke, kita biarkan dulu hingga hangat. Sembari menunggu, kita siapin untuk bumbu isiannya. Di sini sudah ada 4 siung bawang putih, 2 ruas jahe, 10 siung bawang merah, dan 6 buah cabai merah keriting. Semua bumbunya sudah dicuci bersih. Kita haluskan. Kalau aku di sini pakai blender aja biar cepet, dan tambahkan sedikit air untuk mempermudah menghaluskannya. Hasilnya seperti ini. Oke, untuk bumbunya udah selesai, kita sisihkan sebentar. Lanjut, ini udah ada isiannya. Aku siapin wortel 1 buah ukuran besar, dipotong dadu dan dicuci bersih. Kemudian daging ayam 300 gram, aku pakai bagian dada, dipotong dadu juga. Dan kentang 2 buah ukuran sedang, dipotong dadu lalu digoreng sebentar agar matangnya lebih cepat. Kemudian 1 batang daun bawang dipotong tipis seperti ini. Lanjut untuk bumbu tambahannya, di sini aku pakai kaldu jamur, lada bubuk, garam, dan juga gula pasir. Untuk jumlah masing-masingnya sekitar 1 sendok teh atau sesuai selera. Lalu kita panaskan minyak secukupnya dan kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Nah, kita tumis hingga bumbunya harum dan airnya berkurang atau menyusut. Diaduk-aduk, apinya sedang aja ya. Setelah bumbunya harum dan sudah menyusut juga airnya, kita masukkan daging ayamnya. Nah, seperti ini, diaduk-aduk, ditumis. Dan wortelnya juga ya teman-teman. Ini kita masak hingga ayam dan wortelnya matang. Agar bumbunya lebih meresap, bisa tambahkan sedikit air. Secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Kita biarkan dulu hingga mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita tambahkan semua bumbu yang tadi disiapkan. Nah, lanjut kita masak hingga matang ya. Oke teman-teman, ini ayam dan juga wortelnya sudah matang. Lanjut kita tambahkan kentang yang sudah digoreng tadi. Nah, kita aduk rata juga. Lalu daun bawangnya sekalian ya. Nah, pada tahap ini teman-teman bisa cobain rasanya apakah udah pas asin manisnya. Kalau kurang ditambah aja ya. Oke, untuk isiannya sudah matang, kita angkat dan sisihkan dulu. Kita kembali ke beras yang sudah diaron tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Santannya udah menyusut. Untuk bumbu-bumbunya ini kita sisihkan aja dan lanjut dihaluskan ya teman-teman. Di sini aku pakai anak ulekan aja seperti ini. Kita tekan-tekan agar nanti aram-aramnya itu teksturnya lebih lembut. Oke, ini udah selesai, kita sisihkan sebentar. Kemudian kita buat untuk kulit telurnya. Siapkan wadah, masukkan 2 sendok makan penuh tepung maizena, kemudian 140 ml air, garam 1/4 sendok teh atau secukupnya, diaduk rata. Kalau udah, lanjut kita pecahkan 5 butir telur ukuran besar, dikocok lepas. Nah, kalau udah rata kita tuang ke larutan tepung maizenanya. Diaduk rata seperti ini. Setelah selesai, siap untuk dimasak. Panaskan teflon, oles dengan minyak. Ini aku olesnya pakai tisu aja. Setelah kurang lebih 30 detik dipanaskan, kita tuang adonan telurnya. Oke, kita putar-putar hingga rata seperti ini. Diusahakan tipis-tipis aja ya teman-teman, gak apa-apa, ini untuk kulitnya aja. Nah, kalau udah matang pinggirannya akan melepas. Kita angkat. Hasilnya seperti ini, kita letakkan di alas ya. Lanjut masak untuk adonan yang lain, lakukan hingga selesai. Setelah kulit telurnya udah selesai dimasak, lanjut kita beri isian. Ini ambil beras yang sudah diaron tadi. Usahakan gunakan sarung tangan agar aram-aramnya nggak mudah basi ya teman-teman. Kita beri isian. Karena di sini aku mau buat aram-aramnya itu yang premium, isiannya rada banyak nggak apa-apa. Nah, kita kepal-kepal atau dipulung seperti ini hingga bentuknya rapi ya. Oke, untuk ukurannya bebas, mau buat besar, kecil, disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Lakukan hingga selesai ya.
Setelah selesai diberi isian, lanjut kita ambil 1 lembar kulit telurnya. Nah, kita bungkus ya teman-teman. Ambil 1 arem-aremnya seperti ini. Untuk cara membungkusnya seperti membungkus risol. Nah, kita lipat di sisi kanan dan kiri, lalu digulung seperti ini ya. Lanjut kita bungkus pakai daun pisangnya. Untuk daunnya ini udah aku layukan sebelumnya agar nggak mudah rapuh. Diusahakan gunakan daunnya yang rada lebar, agar nanti ketika dikukus nggak lepas-lepas ya teman-teman. Dan untuk cara membungkusnya teman-teman bisa perhatikan, diusahakan benar-benar rapat, padat gitu ya, agar nanti bentuknya itu bisa bagus gitu teman-teman, padat. Oke, seperti ini. Dan kalau misal aku membungkusnya kurang rapi, mohon dimaafkan, aku masih banyak belajar ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kalau ada sisa di ujungnya boleh kita gunting. Nah, mudah ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua arem-aremnya selesai dibungkus, hasilnya sekitar 20 pieces, ukurannya besar-besar ya. Lanjut kita kukus, panaskan pancinya, pastikan air sudah mendidih. Kita susun rapi arem-aremnya seperti ini, ditumpuk nggak apa-apa. Kalau kita bungkusnya rapi, insya Allah nggak lepas-lepas. Oke, ini untuk arem-aremnya kita kukus selama kurang lebih 90 menit menggunakan api sedang. Nah, ini dia arem-arem isi ayamnya sudah jadi. Tadi udah selesai dikukus selama 90 menit, udah aku angkat dan dibiarkan hingga dingin. Nah, ini langsung aja kita cobain untuk arem-aremnya. Kita buka ya teman-teman pembungkus daunnya. Kalau kita bungkusnya rapat, insya Allah nggak akan lepas-lepas ketika dikukus. Tuh, warnanya cakep banget, Masya Allah. Warna hijau dari daunnya meresap ke kulit telurnya ya. Nah, ini langsung aja aku coba potong. Berasa lembut dan pulen banget. Tuh, gunakan beras yang bagus, insya Allah hasil arem-aremnya itu enak. Ini arem-aremnya yang premium ya teman-teman. Langsung aja aku mau cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget, lembut, pulen, isiannya juga mantep, asin, manis, gurihnya menurut aku sudah pas. Untuk rasa isian itu boleh disesuaikan aja dengan selera, asin, manis, gurihnya ya. Tuh, lembut, empuk, gak keras sama sekali, isiannya juga banyak. Ini enak banget, 100% cocok untuk dijual. Bisa untuk sajian ketika ada acara di rumah. Oke teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga suka sama rasanya. Dan ketika cobain semoga berhasil. Oke, untuk langkah pertama kita buat unti kelapanya dulu. Siapkan panci, masukkan gula aren atau gula merah sebanyak 200 gram. Kemudian gula pasir 4 sendok makan, kurang lebih 60 gram. Untuk jumlah gula boleh sesuai selera aja. Garam 1 sendok teh, 1 lembar daun pandan, dan air biasa sebanyak 200 ml. Oke, ini kita masak hingga gulanya larut. Diaduk api sedang aja. Setelah gulanya larut, matikan api kompor. Nah, ini kita sisihkan sebentar. Kemudian siapin wajan, masukkan kelapa parut setengah tua sebanyak setengah butir, kurang lebih 200 gram. Ini aku ambil daging putihnya aja, jadi dikupas ya teman-teman. Lanjut kita tuang larutan gula aren. Ini harus disaring karena udah pasti ada sisa-sisa gitu. Kita masak api sedang aja, harus terus diaduk hingga airnya meresap ke kelapa parutnya. Nah, kira-kira hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Jadi udah meresap, kemudian udah bisa dibentuk juga, tandanya udah selesai. Tuh, warnanya cantik banget. Kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat kulitnya. Siapin wadah, masukkan tepung ketan putih sebanyak 500 gram. Jika dirasa terlalu banyak, teman-teman bisa buat setengah resep aja. Jadi dibagi dua semua bahan. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh. Nah, ini kita aduk rata dulu. Oke, kalau udah rata, kemudian kita siapin jus pandan sebanyak 100 ml.
Lalu kita siapin juga air panas sebanyak 300 ml. Ini air yang baru dididihkan ya, jadi panas banget teman-teman. Kita tuang jus pandannya, kita campur kedua bahan ini. Diaduk. Oke, kalau udah rata kita tuang ke tepungnya. Kita tuang air jus pandannya ini bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit dulu aja. Disesuaikan dengan kelembaban dari tepungnya. Karena udah pasti di setiap tempat itu suhunya kan beda-beda nih teman-teman. Jadi air yang dibutuhkan pun akan beda-beda. Kelembaban dari tepungnya itu beda teman-teman. Jadi kita tuangnya sedikit demi sedikit dikira-kira. Karena kalau dituang semuanya itu takutnya kebanyakan teman-teman. Nah seperti ini kita aduk. Ini aku pakai sendok nasi dulu ya. Oke teman-teman, ini aku lanjut ulenin menggunakan tangan. Ini aku pakai plastik, kalau nggak mau dilapis tangannya juga nggak masalah. Oke, kita ulenin hingga kalis dan tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata hasilnya seperti ini. Menurut aku masih kurang sedikit airnya, aku tambahkan lagi. Oke cukup, ini sisanya kira-kira 20 ml ya teman-teman. Jadi nanti ketika buat disesuaikan dengan kelembaban tepungnya ya. Agar warnanya lebih cantik, hijaunya bagus, aku tambahkan sedikit pewarna hijau. Opsional, kalau misalnya nggak mau pakai pewarna juga nggak masalah, di skip aja. Oke, ini lanjut kita ulenin hingga tercampur rata. Oke, ini udah tercampur rata. Terakhir kita tambahkan minyak goreng sebanyak 4 sendok makan. Agar ini kulitnya itu nanti lebih lentur, lembut, mudah dibentuk dan kenyal ya hasilnya teman-teman. Kemudian kita lanjut ulenin hingga rata. Oke teman-teman, ini adonannya udah tercampur rata. Kemudian siapin timbangan, ini aku mau bagi gitu ya. Jadi adonannya aku timbang agar besarnya sama rata. Kalau misal teman-teman belum ada timbangan, dikira-kira juga boleh. Nah untuk satu adonan ini beratnya sekitar 30 gram. Nanti hasilnya nggak terlalu kecil banget dan juga nggak terlalu besar, jadi sedang teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini. Lanjut kita bagi adonannya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Oke teman-teman, ini alhamdulillah semua adonannya udah selesai dibagi. Kemudian kita siapin unti kelapanya, ini juga udah aku bulatkan. Satu bulatan itu beratnya sekitar 13 gram teman-teman. Jadi aku bagi sama rata, disesuaikan dengan jumlah kulit yang dihasilkan. Dan untuk cetakannya aku pakai cetakan kue talam, dioles dengan minyak agar nggak lengket. Ini tangan udah aku cuci dengan bersih, jadi insya Allah aman ya teman-teman. Kalau misal kerjanya mau pakai plastik glove juga boleh, disesuaikan. Nah kita pipihkan adonannya, kemudian beri isian seperti ini. Kita padatkan dan rapatkan biar hasilnya bagus, nggak ada yang bocor. Dipulung, dibulat-bulatkan seperti ini. Tuh. Kalau udah, kita letakkan di cetakan kue talamnya. Nah seperti ini teman-teman. Begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Oke, ini udah selesai untuk satu kali kukus. Kita panaskan pancinya, pastikan air sudah mendidih seperti ini. Kita pasang saringan pengukus dan kita kukus selama kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang. Penutup jangan lupa dilapis serbet ya, bagi panci yang harus dilapis serbet. Kalau panci yang aku gunakan nggak perlu lagi teman-teman. Dan setelah kurang lebih 20 menit, ini hasilnya. Alhamdulillah kue bugisnya sudah matang, lanjut kukus untuk adonan yang lain ya. Setelah kuenya mulai hangat, lanjut kita bungkus dengan daun pisang. Ini untuk daunnya udah aku layukan sebelumnya agar mudah dibentuk.
jadi nggak patah-patah gitu ya teman-teman. Nah, kita bungkus rapi seperti ini. Untuk cara membungkusnya teman-teman bisa perhatikan di video. Tuh, simple tapi bentuknya cakep banget. Tapi kalau misal mau dibungkus model yang lama yang ada kerucut di bagian atasnya, itu boleh disesuaikan ya teman-teman. Kalau untuk aku di sini seperti ini aja udah cukup. Tuh, cakep banget. Ini bisa untuk isian snack box, untuk ide jualan pun mantep banget nih teman-teman. Oke, semuanya udah selesai dibungkus. Ini satu yang terakhir. Bagian ujung daunnya digunting, dirapikan ya. Nah, tuh gampang banget teman-teman. Tuh hasilnya cakep banget. Nah, ini dia kue Bugis pandan unti kelapanya udah jadi. Masya Allah, hasilnya cantik banget. Dibungkus rapi, simple banget, buatnya gampang, anti gagal ya. Tuh, warna hijaunya juga sangat bagus. Satu resep ini hasilnya sekitar 30 pieces ya teman-teman. Ukurannya sedang, nggak terlalu kecil banget dan juga nggak terlalu besar. Untuk harga jual teman-teman bisa sesuaikan aja dengan bahan yang digunakan. Oke, langsung aja yuk kita cobain. Ini aku coba belah. Masya Allah, ini kulitnya beneran kenyal dan lembut banget. Isiannya full teman-teman. Jadi setiap gigitannya itu puas makannya. Tuh, cakep ya. Hasilnya aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, legit, lembut, kenyal. Pokoknya unti kelampanya itu enak teman-teman. Buatnya gampang, insya Allah anti gagal. Dan teman-teman bisa tambahkan ini untuk menu jualannya. Selamat mencoba ya, semoga berhasil dan semoga suka sama rasanya. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.